Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Sulistiva, NIM B2B021057. Di sini saya akan menjelaskan materi validitas mata kuliah evaluasi pendidikan. Untuk topik yang akan dibahas yaitu validitas alat ukur dalam validitas isi, validitas alat ukur dalam validitas konstruksi, validitas alat ukur dalam validitas ada sekarang, dan validitas alat ukur dalam validitas prediksi. Yang pertama, validitas alat ukur. Validitas berasal dari kata validity yang berarti ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan pengukuran tersebut. Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Yang kedua, validitas alat ukur dalam validitas isi. Validitas isi adalah validitas yang dilihat dari segi isi tes itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar peserta didik. Isinya telah dapat mewakili secara representatif terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya diujikan. Validitas isi merupakan validitas yang diperhitungkan melalui pengujian terhadap isi alat ukur dengan analisis rasional. Pertanyaannya yang dicari jawabannya dalam validasi ini adalah sejauh mana item-item dalam suatu alat ukur mencakup keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur oleh alat ukur yang bersangkutan. Yang ketiga, validitas alat ukur dalam validasi konstruksi. Validitas konstruksi artinya kesituan suatu tes ditinjau dari susunan tes tersebut. Cara mengetahui validitas alat ukur yakni perlu diketahui bahwa sebuah tes dikatakan memiliki validitas jika hasilnya sesuai dengan kriterium. Teknik yang digunakan untuk mengetahui kesejajaran adalah dengan teknik korelasi produk momen. Validitas konstruksi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis faktor dengan analisis butir. Analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi produk momen. Jika terdapat korelasi positif dan signifikan, berarti item-item pada faktor tersebut dianggap valid. Analisis butir dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor item dengan skor total. Korelasi dilakukan dengan teknik korelasi produk momen. Jika terdapat korelasi positif dan signifikan antara skor item dengan skor total, berarti item tersebut dianggap valid. Keempat, validitas alat ukur dalam validitas ada sekarang. Validasi adalah ketepatan interpretasi yang dibuat dari hasil pengukuran atau evaluasi. Jadi, jika data yang dihasilkan dari sebuah instrumen yang valid, maka dapat dikatakan bahwa instrumen tersebut valid karena dapat memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan. Prinsip validasi adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan data. Instrumen harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Jadi, validasi lebih menekankan pada alat pengukuran atau pengamatan. Secara garis besar ada dua macam validitas. Yang pertama, validitas logis. Validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid dengan berdasarkan hasil dari penalaran. Validitas logis tidak perlu diuji kondisinya, namun harus langsung diperoleh sesudah instrumen tersebut selesai disusun. Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi dan validitas konstruk. Yang kedua, validitas empiris. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi juga harus dapat dibuktikan melalui pengalaman yang sudah dialami. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menguji bahwa sebuah instrumen memang valid. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan kriterium atau sebuah ukuran. Ada 4 validasi. Yang pertama, validasi isi. Validasi isi dibuat untuk memastikan apakah isi kuesioner telah sesuai dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Kedua, validasi konstruk. Validitas konstruk biasa digunakan untuk instrumen-instrumen yang dimaksudkan mengukur variabel-variabel konsep. Yang ketiga, validitas bandingan. Dalam uji validitas bandingan, data dari hasil tes yang diperoleh sekarang dapat dibandingkan dengan data yang mencerminkan pengalaman yang diperoleh pada masa lalu. Yang terakhir, validitas ramalan.
Instrumen validasi prediksi mungkin bervariasi bentuknya tergantung beberapa faktor, misalkan kurikulum yang digunakan, buku pedoman yang digunakan, intensitas mengajar dan letak geografis atau daerah sekolah. Yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan tes prediksi diantaranya adalah perlunya memperhatikan proses dan cara membandingkan instrumen yang divalidasi dengan tes yang telah dibakukan. Cara mengukur validasi: yang pertama, kriterium luar, yaitu suatu kriterium yang diambil dari luar alat itu sendiri. Misalnya suatu tes tentang ketelitian kerja, diuji validitasnya dengan prestasi kerja. Kedua, kriterium dalam alat, yaitu suatu kriterium yang diambil dari dalam alat itu sendiri. Misalnya kita ingin mengukur inteligensi, maka untuk menguji apakah sekelompok item benar-benar mengukur daya analisa. Yang terakhir yaitu ada validitas alat ukur dalam validasi prediksi. Validitas prediksi diperoleh apabila pengambilan skor kriteria tidak bersamaan dengan pengambilan skor tes. Cara mengetahui tinggi atau rendahnya validitas prediksi ini adalah dengan mengkorelasikan antara skor atau nilai-nilai yang dicapai siswa dalam tes tersebut dengan skor atau nilai-nilai yang dicapai siswa itu kemudian. Validitas prediksi dinyatakan tinggi apabila koefisien korelasinya cukup tinggi, dan validitas prediksi disebut rendah jika koefisien korelasinya rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.